kan hubungan kita kepada Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, jumpa lagi bersama ini. Halo juga. Kayak ini loh, apa namanya, guru taman kanak-kanak itu ya. Padahal kita kan taman kawan-kawan. Ketemu lagi barengan kami berdua, ada saya Danu Sang Bintang dan juga Gus Khalil Mustamid Asrori. Tentu saja di Kuplu, kulik pengetahuan lewat Ummul Kitab. Gus, di sekeliling kita kan sering kita jumpai ada teman yang ngoleksi keris, ngoleksi barang-barang yang tidak umum lah di tempatnya, dan banyak juga masyarakat yang menganggap kalau itu syirik loh gitu loh. Jadi ada apa namanya, semacam pembatas saya harus ngomong apa ya? Mungkin keris, wah ini ada. Betul. Jadi ada identitas. Kalau keris itu pasti hubungannya sama syirik misalnya atau apa gitu. Kalau menurut Gus Khalil itu hubungannya dengan pengetahuan, Mas, atau wawasan seseorang melakukan sesuatu. Ketika wawasannya cukup luas, ya mungkin banyak hal kenapa dia melakukan itu. Contoh keris sekarang semakin banyak, atau memang ini sudah ada sejak dulu fenomena-fenomena seperti itu, barang-barang ampuh, jimat dan seterusnya. Sebenarnya ada ilmunya seperti itu, tentang ada azimah. Jimat itu kan dari kata azimah. Azimah itu bahasa Arab, sesuatu yang istimewa atau khusus. Atau ada kitab namanya Al-Awfaq. Al-Awfaq itu jamak dari kata wifik. Wifik itu kalau di bahasa Indonesia kan ya rajah. Itu ada ilmunya. Nah, lalu dihubungkan dengan barang-barang yang physically, yang kemudian dijadikan sebagai sesuatu yang khas. Sesuatu yang khas itu bisa senjata, bisa keris, Pak, seumpama keris ini bertuah, atau barang tombak ini bertuah dan lain sebagainya. Aji pengasian itu memang ada ilmunya. Nah, sebatas yang saya ketahui, ilmu tentang seperti itu tidak boleh, boleh atau tidak menjadi masalah, sebatas satu, tidak melanggar syariat agama, syariat Islam. Dua, tidak mengubah keyakinan atau tauhid. Atau tauhid itu pengesaan kita kepada Allah. Akidah, tidak merusak akidah, nggak masalah. Tetapi lambat laun ini tidak dipelajari, ilmu-ilmu ini tidak dipelajari, maka jadinya ya bergeser atau berubah menjadi sesuatu yang tidak baik atau negatif. Contoh keris nogo sosro sabu inten gitu. Nah, seseorang yang tidak mempelajari ilmu tentang perkerisan, kemudian perlakuannya terhadap keris itu jadi berubah, jadi merusak akidahnya. Menganggap bahwa segala keberhasilannya berasal dari itu, keris itu, atau sesuatu yang tidak dalam bentuk barang, tetapi petong itu kan sangat ilmiah sebenarnya, ilmu astronomi ya. Kalau di pesantren ilmu falak atau ilmu nujum. Atau petong itu hitungan ya. Kalau di bahasa Arab kan hisab, ada ilmu hisab, itu ada ilmunya. Nah, hal-hal seperti ini bisa dipakai, boleh dipakai, asal menggunakan ilmunya. Tetapi tidak boleh diyakini. Seperti katakanlah ini saya punya pipa rokok, wah ini istimewa,
pipa rokok. Ini boleh dipakai, boleh dianggap ini bertuah karena saking lamanya atau sudah dipakai oleh banyak orang-orang istimewa, para kiai atau para buah jadi istimewa. Tetapi kita tidak boleh meyakini bahwa pipa ini mengandung kekuatan yang berasal dari pipa ini, magis gitu, magis nggak boleh. Jangan sampai merusak akidah kita. Itu sama halnya dengan kita ini tidak terasa menuhankan sesuatu, seperti orang-orang yang serakah itu menumpuk-numpuk harta. Saya sering mendengar orang bijak, jangan sampai kita ini, agama kita ini berubah menjadi agama duit. Wah ya, agama ini duit, na'udzubillah min dzalik. Artinya duit menjadi segala-galanya. Kita butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Jadi numpuk harta itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Koleksi? Kalau koleksi beda lagi. Selama itu masih dalam batas kewajaran, nggak masalah. Lah, standar kewajaran ini kan berbeda-beda, Mas. Biasanya terbatas oleh ruang dan waktu. Seperti Kabupaten Magelang, orang-orang Magelang, batas kewajaran orang-orang Magelang terhadap barang-barang seperti itu, keris atau kalau menumpuk-numpuk harta itu ya, batas kewajaran kekayaan di Magelang itu seberapa, bagaimana, nah itu juga berpengaruh. Selama itu belum melewati batas kewajaran yang sesuai dengan syariat agama atau syariat Islam, karena kita orang Islam, ya nggak masalah. Atau dilihat dari sisi madorot dan manfaatnya. Kalau lebih banyak manfaatnya, ya nggak masalah, oke-oke saja atau bahkan baik. Tetapi kalau meskipun hukum dasarnya itu halal atau diperbolehkan atau bahkan sunnah, tetapi kemudian madorotnya lebih banyak, kerusakannya lebih banyak karena kita berlebih-lebihan, ya nggak boleh, jadi haram atau jadi makruh seperti itu. Ya samalah dengan kita makan itu kan kebutuhan, ya, tetapi kalau kita makan berlebih-lebihan ya jadi makruh atau bahkan jadi haram, karena dampaknya pasti akan ada gitu ya, ngantuan misalnya gitu. Nah kalau barang-barang tadi ada keris, ada piring petuk segala macam itu batasnya adalah jangan sampai merusak akidah atau keyakinan kita. Akidah atau keyakinan kita adalah bahwa yang segalanya itu Gusti Allah, itu hanya menjadi lantaran saja. Dan orang luar nggak usah ribut ya, bilang ke tetangganya, kayak nyimpen kok. Nah itu satu, mungkin orang yang punya keris itu memang berlebih-lebihan memperlakukan keris itu, kemudian masyarakat menganggap seperti itu, atau masyarakatnya juga memang sudah berlebih-lebihan, jadi klop itu, atau kurang edukasi. Jadi boleh kita menyimpan atau mengoleksi barang-barang seperti itu, sebatas tidak merusak keyakinan atau akidah kita, atau tidak melanggar syariat agama kita. Nah kalau kita orang Islam, yang paling pokok adalah Allah itu segala-galanya. Jadi kalau barang itu bertuah, ampuh katakanlah atau apa gitu, ya karena Allah memang memberikan, mengendaki itu. Atau itu kita bisa upayakan, Mas, kita memohon kepada Allah agar barang ini bisa. Nah, selama yang kita mohonkan kepada Allah itu bermanfaat, nggak masalah. Untuk contoh, tidak untuk mencelakai orang lain. Batu ponari itu dulu. Kalau di kira masih dalam batas kewajaran, ya nggak apa-apa. Barang seni kan juga seperti penjaringan, seniman mesti lebih tahu, Mas.
senang bini teman. Senang bini. Kalau saya Iya. berdarah seni. Jadi kalau dipeleceki keluar darahnya baunya pesing. Air seni, berdarah seni. Iya, kita itu orang seni, minimal airnya ya. Airnya. Baiklah kawan-kawan, kita sudah ngobrolin tentang hal yang menarik kali ini, dan kita akan ketemu lagi di Kuplu mendatang dengan pembicaraan atau tema-tema yang jauh lebih menarik dari yang sekarang. Kita akan terus bersama di Kuplu, ngomongin isi Kuplu, serenyah Ya, makan kerupuk kremes. makan kuplu, makan kerupuk. Kerupuk. Oke, kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.